Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa lagi dengan Bu Guru, Ibu Emai Nuronia. Apa kabar hari ini? Bu Guru berharap kabar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya belajarnya. Walaupun kegiatan belajar kita masih dalam jaringan atau online. Nah, kali ini Bu Guru akan menjelaskan materi kelas 4 pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Simak baik-baik ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya robbal alamin. Nah, setelah kalian menyimak materi yang Bu Guru berikan, diharapkan 1. Mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks keragaman budaya secara mandiri. Yang kedua, mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Yang ketiga, setelah wawancara sederhana dengan teman-teman kelas secara virtual, ya kalian mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Dan yang keempat, setelah eksplorasi dengan orang tua di rumah, kalian dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Anak-anak, supaya penjelasan Bu Guru dapat dipahami dengan baik, maka sebaiknya menyimak video ini sambil membuka buku tema 1 ya. Pada subtema 1, pembelajaran 1, mulai dari halaman 1 juga sampai dengan halaman 14. Oke, mari kita belajar. Let's go! Anak-anak hebat Indonesia, negara kita mempunyai banyak keragaman, yaitu keragaman suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa. Tetapi, walaupun demikian, tetap bersatu dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman yang ada merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita wajib mensyukurinya. Anak-anak, pada halaman 1 terdapat teks pawai budaya. Silakan dibaca ya, dibaca secara intensif. Yang perlu diperhatikan pada teks pawai budaya adalah jumlah paragrafnya. Kemudian ciri-ciri paragraf dan juga gagasan pokok atau ide utama pada setiap paragraf. Anak-anak, pada teks pawai budaya terdapat 5 paragraf. Setiap paragraf ditandai dengan kalimat yang menjorok ke dalam. Dan pada setiap paragraf terdapat beberapa kalimat yang terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Adapun gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok atau disebut juga gagasan penjelas. Sekarang silakan kalian amati bacaan pada paragraf ketiga.
Bunyi kalimat pertama pada paragraf ketiga adalah budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Kemudian kalimat selanjutnya berbunyi, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Setelah kita membaca dengan intensif seluruh kalimat pada paragraf ketiga, maka bisa kita ketahui bahwa kalimat pertama merupakan gagasan pokoknya dan kalimat selanjutnya merupakan gagasan pendukung. Kalimat pertama pada paragraf ketiga ditandai dengan warna merah. Begitu pula dengan paragraf keempat dan kelima. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya, mana yang merupakan gagasan pokok dan mana yang merupakan gagasan pendukung. Silakan diisi latihannya pada halaman 5 dan 6. Oh ya anak-anak, tulis gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 4 dan 5 secara singkat saja ya, dengan bahasamu sendiri. Anak-anak, sebagaimana yang Bu Guru jelaskan tadi, Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik suku bangsanya, agama, budaya, dan bahasanya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Nah, sekarang bertanyalah kepada teman sekelasmu secara online, baik melalui chat WA, voice note, atau video call, tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Tentunya dengan bimbingan ayah dan bunda ya. Lalu, tulislah informasi yang kalian dapatkan di buku tulismu. Nah, mengingat antar teman-teman sekelas kita terdapat banyak perbedaan, maka kita harus saling menghargai perbedaan yang ada. Nah, tulislah contoh sikap menghargai keberagaman dan contoh sikap tidak menghargai keberagaman di buku tulismu. Latihan ini ada di halaman 8 dan 9. Anak-anak, selain kaya akan budaya, tarian, makanan khas daerah, pakaian adat, rumah adat, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik dan juga berbeda cara memainkannya. Contohnya kecapi, alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kemudian kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Anak-anak, kita bisa mendengar bunyi melalui indera pendengar. Adapun bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda bisa bergetar karena digoyangkan, ditiup, dipukul, digesek, dipetik, dan lain-lain. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Dan getaran tersebut akan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Dan benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi.
Anak-anak, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas atau udara. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Anak-anak hebat Indonesia, sekarang saatnya bersama orang tua di rumah atau saudara yang ada di rumah mencari 3 benda yang bisa menghasilkan bunyi dan amati pula bagaimana benda tersebut bisa menghasilkan bunyi. Selamat bereksplorasi. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.